ngelihat yang lagi zina termasuk zina kitanya. Ya iyalah, karena kan itu akhirnya zina mata. Kan gini, melihat Mungkin. Antum zina. Antum nggak pengen zina nih. itu bahaya itu. Jadi kalau misalnya solusinya adalah ketika kita berpikiran hal-hal yang mengundang syahwat, itu alangkah baiknya kita ambil wudhu, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penjemput hidayah, Brother and sister Villa. Ya, sekarang kita akan ngomongin tentang langsung to the point aja. Zina. Z to the I to the N to the A. kepanjangannya Zina. aduh, makin kesini pembahasan makin ke zina, bukan makin ke sana. Ya Allah, nggak apa-apa. Gimana brother? Oke, sebenarnya kita pengen tahu sih kan ini kan zina itu salah satu yang perbuatan sangat terlarang. Betul. Ya kan? Nah, kita pengen tahu tuh dari hadisnya, terus terutama dari dasarnya itu kan dari Al-Quran kan. Betul. Nah, kita pengen tahu. Oke, kalau kita bicara hadis itu sangat panjang, dan kalimat-kalimat di hadis itu memang justru mungkin kalau bagi kita, kayaknya ternyata parah banget nih zina gitu kan. Kalau di Al-Quran itu ada dijelaskan bahwa wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya jangan kamu mendekati zina, ya kan, karena sesungguhnya itu perbuatan yang terlarang, atau fahisyah itu kan perbuatan buruk ya. Dekat aja nggak boleh, gimana melakukan? Nah, tuh, gitu. kok hanya kayak kaget masih. Oh ternyata gitu, emang gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Makanya gini, kalau kita bicara zina, apalagi ayat yang tadi itu ayat yang jadi basic yang memang harus jadi pegangan kita sebetulnya. Walau taqrabu zina itu kan berarti jangan sekali-kali nih ya, nggak boleh sama sekali mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh. Jadi mendekati zina tidak boleh. Melakukan hal-hal yang bisa mengarahkan kita ke zina itu nggak boleh, apalagi zinanya. Banyak lah melakukan hal-hal yang bisa mendekati ke zina itu banyak. Berdua-duaan sama perempuan, lawan jenis, ya kan? Gelap-gelapan. Berduaan aja udah zina, gimana gelap-gelapan? Ya kan? Jadi gini, Saya gelap nih, pengen saya buka aja topeng. sebenarnya kalau berduaannya itu belum disebut zina, tapi bisa disebut kurbuz zina. Apa itu artinya? Ya itu mendekati zina ya kan, dari korubaya kurubu itu kan ya kan, kurbun itu kurbuz zina. Kalau kita bilang berduaan sama perempuan zina, nggak gitu juga. Nggak bisa kita langsung bilang, wah kalau misalnya berduaan sama perempuan dibilang zina, ya ntar orang-orang, wih masa zina nih. Nah, tapi itu udah kurbuz zina. Kenapa bisa dibilang kurbuz zina? Karena kalau berduaan sama perempuan ini yang ketiganya biasanya siapa? Setan. Itu bukan saya yang nunjuk ya. Ya biasanya ketiganya tuh setan, karena memang kita tahu ya, kita berduaan sama lawan jenis nggak usah gelap-gelapan. Kalau tadi kan brother ini memang nggak gelap aja digelap-gelapin sama beliau mungkin ya, nggak gitu. Terang dikit. Oh, terang dikit. Agak remang ya. Nah, emang antum kalau misalnya lagi bahas zina harus pakaiannya begini biar gelap apa gimana? Apa biar nggak ketahuan? Biasanya kalau kita mau zina tuh Bentar, biasanya kalau kita mau zina nggak usah ngajak-ngajak yang lain. Kalau antum berarti aja. kalau biasanya kita mau berzina berarti antum. Iya. Aduh. Maaf nih, mau nanya. Enggak. Kalau zina emang cuma beginian doang? Apa? Begini doang? Apa tuh? Coba kalau itu apa? Cuma begini doang emang? Aduh, apa tuh? Apa ada yang lain? Ini berduaan. Oh iya, tadi dia begini sendiri, jempol yang satunya berdua gini jadinya. Kalau misalnya kita bicara zina, ada ulama yang menjelaskan ya di kitabnya. Zina itu adalah sampai ujung kemaluan. Ini agak vulgar nggak apa-apa. Maaf ya, kan ini pengetahuan. Betul, ujung kemaluan itu sampai masuk ke kemaluan wanita. Oh, jadi beradu antara kemaluan pria dan wanita. Betul. Kalau nggak malu-malu jadi apa namanya? Keberanian dong. Kalau nggak, antum nggak, masalahnya ntar habis ada bahas keberanian, oh anda juga nggak malu-malu ya kan. Nah pasti ke situ tuh arahnya, udah kebaca memang pikiran antum udah kebaca. Alat vital ya. Iya, alat vital. Alat vital laki-laki itu masuk ke perempuan. Loh, berarti yang bisa dibilang zina atau yang disebut pezina itu yang udah seperti itu aja, ya kan? Betul. Nggak juga, karena ayatnya tadi wala taqrabu zina, makanya semua yang bersifat itu mendekati zina atau kurbu zina itu tidak
diperbolehkan atau diharamkan gitu. Berarti kan kalau zina kan ini ada klasifikasinya. Kan ada yang bilang zina mata juga. Nah itu paling kita kan dulu lah pasti antum kan pernah juga lah. Iya kan? Nah, antum kalau mau balikin lagi boleh juga kok. Iya, pakai VPN atau apa kan antum kan pasti pernah nih. Pakai VPN biar apa tuh? Iya, antum tahu sendiri lah. Biar menembus awan. Oh, iya Iya, itu kan zina mata ya, maksudnya apakah itu, terus juga ada yang bilang katanya kalau zina itu misalnya melakukan zina itu akan 40 rumah lah, atau ada yang bilang tuh 40 rumah. Terus nah apakah itu zina mata, misalnya kita lagi di rumah nonton nih, misalnya ada yang begitu ya kan, apakah 40 rumah kena Nonton sementara apa nih? Antum nonton apa? iya film-film begitulah ya kan. Nah sementara samping kanan kirinya ahli ibadah nih. Dan gimana, apakah itu dia sementara ahli ibadah kok gue jadi terkena imbasnya nih kan gitu. Jadi gini, itu kan artinya 40 rumah itu bisa dibilang kena imbas atau kena dosa dari si pezina itu. Kalau kita bicara tadi nonton film-film yang begitu ya kan, atau film-film yang mengundang syahwat lah ya. Ya, yang mengundang syahwat itu kan juga termasuk kurbu zina. Tapi pertanyaannya adalah kalau misalnya yang di samping-sampingnya ahli ibadah gimana? Jadi gini, kenapa memang ada yang bilang itu 40 rumah itu bisa kena imbasnya? Artinya gini, kalau misalnya anggaplah ada satu rumah, ada laki-laki dan perempuan tinggal bareng belum menikah. Kumpul apa itu? Sapi apa kumpul? kumpul kambing, Kumpul buffalo apa? Buffalo gathering. Banteng dong. Oh iya, Buffalo banteng nggak boleh ya. Itu kenapa bisa kena imbas? Karena kan akhirnya kita anggaplah itu warga sekitar kan. Kalau 40 rumah itu kan warga sekitar ya. Contohnya Iya, kan kita contohnya. kita langsung aja nih ya ngomong dulu di Bandung lah ada tempat lokalisasi. Iya. Ya kan? Entah di Jawa Timur juga ada tempat lokalisasi. Masih ada itu, Bang? Nggak tahu, kita juga udah lama nggak ngecek situ kan, gitu. Ya kan? Berarti sebelumnya pernah ngecek ada. Iya, di situ juga ada yang ngaji kan gitu. Jadi sementara itu di tempat lokalisasi itu. Nah gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara dosa, ikut kena dosanya atau enggak, ya kan? Kalau misalnya kita bilang dosa dan pahala, ya udah pasti kita tahu itu Allah yang ini kan. Tapi kenapa ada yang menjelaskan bahwasanya 40 itu kena imbasnya? Karena supaya kita saling mengingatkan sesama muslim. Kalau misalnya gini, kita sudah ingetin, harusnya kan memang tempat-tempat seperti itu kan tidak diperbolehkan berdiri ya. Ya kan harusnya. Tapi ternyata mungkin ada backingan yang kuat ya. Backingan ya? Apa? Buat nyetor gitu maksudnya? Iya, biasanya gitu. Enggak, ada udah dititipin katanya jangan main aman di sini, brother. Katanya, sekarang kita kasih jangan aman ya kan. Maksudnya artinya supaya yang masih melakukan usaha dalam bidang tersebut ya, yang akhirnya mendekati kita kepada zina. Jadi mendekati kepada zina itu kan banyak ya, bukan melulu tempat lokalisasi dan lain sebagainya, tapi kayak misalnya contoh tempat-tempat karaoke, ya kan itu juga kan akhirnya mendekati zina. LC lah ya. Apa? Kalau karaoke itu kan banyak nih, karaoke yang bener apa yang nggak bener. Iya, kalau misalnya kita udah bicara zina udah pasti yang nggak benar. LC itu lulusan mana itu? Beda ya. Makanya aku yang jelas dulu. Beda nih LC-nya. Iya makanya. Nah balik lagi kalau misalnya, terus gimana nih gue kalau misalnya udah di situ tapi masa gue tetap kena dosa zina ya kan? Selama kita sudah mengingatkan, Itu nggak dosa. ya artinya kita udah coba mengingatkan ya, bukan berarti kita diem aja ketika kita melihat kemungkaran, enggak kan? Kan kita memang disuruh perintahnya itu kan kita harus amar ma'ruf nahi munkar tuh kan ya. Ya kan kita harus menyuruh ke kebaikan dan melarang atau menjauhi kemunkaran gitu. Misalkan kita gerobok, tapi habis kita gerobok kita tontonin, boleh? Apanya yang ditontonin? Penggerbekannya apa yang mana nih? Yang lagi Jani, Jina. Tapi zani itu betul loh. Zani itu adalah seorang pezina laki-laki itu bahasa Arabnya azani wa zaniatu tuh. Luar biasa, antum jago banget bahasa Arabnya antum. Jadi antum begini, sobat zina. Jadi antum begini zani gitu langsung gitu. Salah. Jadi kan tadi juga dibilang katanya zina itu terhitung pada saat kemaluan, Alat vital ya. alat vital pria masuk untuk alat wanita. Iya. Misal nih kan ada aja yang nyari cowok aja, gesek-gesek aja deh. Gimana? Nggak boleh dong. Pertanyaan tetap nggak boleh. Makanya tadi ada bilang. Enggak, emang
ini sobat-sobat yang di sini bisa nyari kesempatan dalam kesempitan. Oh bukan. Maksudnya kan ada aja nih yang mencari celah seperti itu kan. Iya, makanya tadi udah dijelaskan bahwasanya, oh bukan berarti kalau misalnya nggak alat kemaluannya atau alat vitalnya itu tidak masuk, itu berarti nggak disebut zina. Ayatnya tadi kita balik lagi tuh ke ayat yang tadi tuh. Ayatnya itu adalah wala taqrabu zina, ya kan? Tadi yang dijelaskan, yang Anda jelasin di awal tuh ya sedikit ya kan, mendekati aja nggak boleh. Kalau udah itu udah mendekati banget tuh, ya kan? Emang iya. Nah, emang siapa yang tahu setelah melakukan itu nggak lanjut ke yang akhirnya jadi zina beneran ya kan? Nah, Kalau gitu. kita ngelihat doang termasuk zina itu. Apa? Ngelihat yang lagi zina termasuk zina kitanya. Ya iyalah, karena kan itu akhirnya zina mata. Kan gini, melihat Mungkin. Antum zina. Antum zina nih. Itu bahaya itu. Ada nonton di sebelah. Langsung antum di sebelah Anda nih. Ada di sebelah Sekarang Anda. 40 rumah aja udah ketahuan nih bos. Apalagi antum samping-sampingan. Antum bagaimana? iya makanya. Nih, Antum yang enak ada yang lu. kan gini, tapi kan katanya tadi yang orang ketiganya setan cuman yang berdua laki-laki apa perempuan. Berarti dia udah setan nih. Iya. Kalau dia ngikut udah setannya. Sekarang akhirnya gini, ketika kita melihat yang berzina misalnya gitu kan nggak mungkin, ya namanya manusia kan ya, itu akan timbul syahwat pasti. Ketika timbul syahwat itu akhirnya bisa menyebabkan kita ke kurbu zina tadi itu, iya kan? Akhirnya jadi mendekati zina, makanya juga hal itu tidak diperbolehkan. Makanya, kalau cari celah-celahnya kan pasti banyak tuh ya. Gimana nih kalau misalnya nggak gini ya, itu karena fenomena yang terjadi di sekarang nih ya kan, misalnya ada laki-laki sama perempuan boncengan di motor, misal, ini sering banget nih. Di rem depan tuh mau yang di depan itu. Itu biar apa itu? Kalau di rem depan biar apa? Ya antum kan. Enggak, beliau nih kayaknya expert banget dalam perihal. Pundaknya bolong. Ada colongnya gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ketawanya mengiyakan. Astagfirullahaladzim. Antum punggungnya colong loh. Astagfirullahaladzim. Ini rem disengaja ini nih. Kalau itu pakai ABS deh. Asal berhenti syukur. Astagfirullah. Ya, jadi kadang fenomena yang terjadi di sekarang tuh, kan kita naik boncengan di motor itu kan tempat terbuka ya kan. Terus juga akhirnya jadi bilang, ya kan, misalnya diboncengin cewek cowok tapi misalnya kalau kata anak zaman sekarang nggak ada perasaan apa-apa nih, ya kan. Dia cuman diboncengin doang. Sekarang ini, ya itu tadi, kalau misalnya nggak ada perasaan tapi tiba-tiba asal berhenti syukur, akhirnya itu jadi mendekati zina kan. Sekarang yang terjadi tuh, kita sesuci apa sih bisa menahan syahwat tersebut gitu, walaupun hanya di motor berduaan di tempat terbuka. Iya. Kalau boncengin perempuan, Gimana? Anda punya solusinya kalau gitu. Gimana Kita coba? naik motor madep depan, yang dibonceng madep belakang. Jadi punggung-punggungan. Itu lebih kayak penyanyi yang itu ya, yang nempel berdua nyanyi ya. Iya, maksudnya ini bukan berarti nanti panjang, berarti gimana tukang ojek yang di jalan-jalan. Nah, itu kan akhirnya jadi ada ke situ. Nah, kalau misalnya itu kan memang niatnya itu kan hanya sebuah pekerjaan dan nggak mungkin kan tiba-tiba tukang ojek, "Neng, udah peluk abang aja Neng, misalnya gratis." Nah, kalau itu udah niat tuh namanya. Ya kan, kalau memang hanya menjalankan pekerjaan, ya kan, karena memang ya namanya kita tukang ojek ya harus di motor berduaan ya kan. Kalau di motor bertiga berempat sirkus jadinya. Ya kan? Iya. Ini kan tadi kan bilang hanya menjalani pekerjaan kan. Iya. Tadi kita bahas juga tentang masalah lokalisasi. Iya. Sebenarnya ada ya dengan keadaan di ekonomi di sini lah. Iya. Ya kan, ekonomi di sini ini orang tidak mau melakukan itu sebagai penzina. Kalau enggak dia menjajaki seks lah. Ya kan, tidak mau, tetapi karena tuntutan ekonomi, terus juga dia harus menghidupi anaknya mungkin ya, gitu. Menghidupi keluarganya, itu gimana? Tetap nggak boleh. Itu yang salahnya apa? Apakah pemerintah karena tidak? Waduh, Nah, iya dong, ya kan? ini berkaitan sama lapangan pekerjaan. Nah, iya loh, kan lapangan pekerjaan susah. Yang gampang, gua ini aja lah, kan gitu. Gimana? Bisnis lendir loh ya. Nah, bisa bisnis lendir. Luar biasa. Enggak, kosakata dari beliau nih, kosakata yang jarang tapi Ya, asing karena bagi kita tapi tidak asing bagi dia. Ahmad Dhani. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya gitu, kalau misalnya kita bicara yang salah siapa, tadi kan juga sempat aneh sampein ya. Ketika lokalisasi itu diperbolehkan,
berarti kan akhirnya ada kesalahan pemerintah yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan, Ya. tapi pekerjaan itu malah haram gitu. Yes. Terus kalau misalnya buka kan solusinya adalah mungkin kalau misalnya kita boleh kasih solusi ya, semoga didengar juga nih ya kan obrolan kita. Sama Ya, kasih solusi maksudnya. apa? Sama kasih solusi. Iya, sama pihak-pihak berwenang itulah ya harusnya dibuka lapangan pekerjaan yang memang itu halal dan tidak mendekatkan kita ke dalam hal-hal yang batil, apalagi zina ya, dalam hal ini kita bahas zina kan gitu. Makanya kalau misalnya ditanya salah siapa, ya salah dua-duanya akhirnya salah pemerintah yang membolehkan tempat-tempat tersebut berdiri ya kan, dan akhirnya juga kemudian tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang halal. Apalagi kita bicara di sini kan negara kita mayoritas muslim ya, harusnya memang mungkin kalau misalnya membentuk peraturan atau hukum-hukum tuh harusnya lebih mengedepankan yang dimana warganya itu mayoritasnya agama tersebut gitu kan. Terus juga yang kalau misalnya tanya salah, yang kerjanya salah nggak? Ya akhirnya salah juga. Karena memang ya itu tadi mendekati aja nggak boleh. Alasannya apapun itu tidak diperbolehkan. Mau ya kan tapi harus menghidupi anaknya, tapi harus ini gitu kan. Ya akhirnya memang kalau misalnya harus menghidupi anak banyak cara lain atau banyak pekerjaan lain yang bisa dicari gitu. Makanya kalau misalnya tadi boleh kita memberikan solusi, kalau kasih solusi ntar kasih solusi lagi. Kalau kita boleh memberikan solusi memang harus dibuka lapangan pekerjaan yang memang halal. Oke. Kalau nggak ada gitu salah Angelo nggak punya kerjaan. Angelo apa itu? Antar jemput Laundry. lontong. Atas jemput laundry maksudnya. Antar jemput lontong jam 5 subuh buat sarapan. Antar jemput laundry bisa jam berapa aja. Aduh. Ini kan tadi balik lagi ke mendekati zina. Iya, Berarti gimana? kalau dihubungkan dengan teknologi modern zaman sekarang ya, kan banyak dating apps tuh. Betul. Waduh. Ada Bumble, Iya. Waduh. ada kawan kita nih, memang Gimana? Bumble, ujungnya zina. Yang salah siapa? Aplikasinya, orang yang laki-lakinya yang lagi nyari, apa yang perempuan ya? Semuanya berarti. Semuanya akhirnya kena. Karena makanya ketika itu kan wala taqrabu zina itu tadi kurbu zina itu kan akhirnya jadi ada kesempatan-kesempatan yang dibuat. Ketika kita memberikan jalan untuk orang itu berbuat zina, apalagi judulnya dating apps ya. Kalau dating itu kan udah pasti berpacaran ya. Ya berpacaran itu udah pasti kurbu zina. Yang ya akhirnya yang membuat dating apps itu ya salah. Kemudian yang akhirnya download dating apps itu ya salah. Apalagi kalau ternyata download dating apps biar dapat perempuan kemudian berzina. Wah itu jumbo. Jumbo. Nah, ini kan tadi ngebahas masalah zina juga. Tadi kan zina mata udah. Ya kan? Nah, sekarang yang akan dibahas adalah mastur expired nih. Apaan tuh bang? Masturbasi. Saya lagi bingung si mastur siapa yang expired nih? Mas mana yang expired? Ada dua Allah. Ini saya mau tanya, masturbasi sekarang. Itu kan masturbasi kayak Nah, itu onana itu, onana. Agak bikin pusing ya pembahasan hari ini. Ya, gimana? Maksudnya onana itu. iya. Oh, nah. Boleh gimana? Itu gimana tuh? Kalau maksudnya Itu termasuk perbuatan zina nah, itu. perbuatan zina misalnya kan kita juga ngelihat ada wah cakep nih, terus juga tadi yang ojek misalnya gitu, wah bodinya bagus gitu Iya, kan, terus udah dia ABS. ilas ulum tuh. Iya, terus udah gitu ngayal tuh dia, waduh di rumah gua mastur expire aja lah gitu. Ilas ulum lah ya. Itu apa tuh? Ini banyak hal yang nggak ada tahu, tapi beliau expert banget kayak dibilang gitu. Itu gimana? Jadi gini, kalau misalnya kita bicara hukum masturbasi, itu kan sudah pasti nih ya, sudah pasti bisa dipastikan itu kan arahnya pasti ke kurbu zina. Apalagi kayak tadi, ambil kesempatan dalam kesempitan, contohnya kayak tadi di motor, mau lihat ini, ya karena itu akhirnya jadi mengundang syahwat kan. Itu juga udah termasuk kurbu zina, apalagi kalau sampai ke mastur expire tadi tuh. Terus solusinya apa nih? Misalnya dia nggak tahan nih, gua nggak tahan banget nih. Sementara dia belum nikah, oke. Itu gimana? Apa dia mau ngebu daripada jadi dodol kan itu? Apa jadi orang kali? Itu orang Garut, mastur orang Garut apa gimana jadi dodol? Itu gimana? Jadi kalau misalnya solusinya adalah ketika kita berpikiran hal-hal yang mengundang syahwat, itu alangkah baiknya kita ambil wudhu, kemudian kita ya sholat sunnah boleh, sholat taubat boleh, karena kan hal-hal tersebut kan terjadi karena pikiran kita sebetulnya kosong nih kan. Iya kan, akhirnya terus jadi berhayal yang enggak. Terus kayak misalnya, ya tapi kan belum nikah, terus misalnya kayak tadi, Pengen banget nih. iya terus jangan sampai jadi dodol ya kan. Kan kita tahu ya ada Allah tuh udah menciptakan ke kita tuh ada mimpi basah kan ya. Itu memang udah sistem dari yang Allah ciptakan di tubuh kita supaya itu. Nah kalau misalnya pertanyaannya
Lamaan nunggu mimpi basah. Iya, kelamaan kadang nggak nongol mimpinya doang, nggak sampai basah. Ya itu biar banget daripada gue prostat kan itu. Apalagi kalau bangun tidur pagi-pagi ya, tiba-tiba kan begini tuh. Begitu kira-kira. Oh, jadi kalau misalnya, kalau kelamaan lu gini, Allah tuh gak mungkin menciptakan sistem di tubuh kita tuh tidak sebaik-baiknya yang Allah ciptakan kan pasti kan. Gak ada tuh kalau alasannya memang, daripada gua kena penyakit. Enggak, itu emang cari celah aja buat memuaskan syahwat gitu. Walaupun ada beberapa pendapat ulama tuh yang akhirnya memperbolehkan master expired itu. Nah, tapi diperbolehkannya ini tidak boleh berhayal ke yang mengundang syahwat. Nah, dengerin dulu makanya nggak gitu, arahnya nggak ke situ. Jadi gini, ketika kita misalnya itu tadi udah tiba-tiba syahwatnya nggak diundang, si syahwat datang sendiri, ya kan? Tapi udah menggebu-gebu banget syahwatnya. Kalau misalnya ternyata beliau udah harusnya ketika dia sudah ambil wudhu kemudian sholat sunnah, harusnya dia terhindar dari hal-hal tersebut. Tapi kalau misalnya memang ternyata syahwatnya masih terus menggebu-gebu, itu ada yang berpendapat ya, bukan akhirnya jadi diperbolehkan semuanya, enggak. Nah, itu ada yang berpendapat diperbolehkan, tapi itu tidak boleh menghayal dengan apa yang bukan misalnya ketemu perempuan yang tadi, jadi kebayangan dia, itu nggak boleh. Kemudian tidak boleh dilakukan di tempat yang memang akhirnya nyaman. Kayak misalnya sambil pakai bantal, kemudian pakai kasur, tiduran, terus apa lagi tadi tuh ada Dioyo. itu memang udah niat tuh, sabun. itu emang udah niat tuh, makanya itu diperbolehkannya ya karena seperti itu, tapi tidak boleh. Kan harusnya ketika diperbolehkan tapi ternyata syaratnya susah, benar nggak sih? Itu kan syaratnya susah kan tadi berada di sini, gimana nih berada di sini udah tetap mau cari celah ya kan, gimana nih caranya? Nah, itu memang karena kenapa diperbolehkan tapi syaratnya dipersulit, karena supaya memang terhindar dari masalah expired tersebut. Repot berarti ya, kalau Iya, memang repot supaya tidak bisa Masa kita ngebayangin Donald Bebek ini susah. Iya gitu. Gimana lagi itu, brother? Ada lagi pertanyaannya, brother? Jadi kalau itu kan sesama lawan jenis ya. Nah, kalau misalkan kitanya jinanya sama pasangan sejenis, itu lebih waduh, itu udah berzina kemudian Anda merusak fitrah manusia Macam kaum Sodom. Ya Allah, itu aja ya. Kalau misalnya kita bicara zina ini panjang memang sebetulnya, karena yang berzina bukan sesama jenis aja nih, lawan jenis ya. Itu kan jaldumi'ah tuh. Hukumnya apa sih? Hukumnya Jadi itu biar brother and sister Vira tahu nih, kalau ya walau taqrabu zina, karena ada hukuman atau ganjaran yang akan diberikan sama Allah Subhanahu wa taala kalau mendekati itu, coba. Ya, jadi kan itu disebutkan juga di Al-Qur'an ya, azaniyatu wazani fajliduhu mami atajaldah. Itu tuh ya itu tadi, makanya pas beliau bilang zani ya benar itu. Nah, itu pezina perempuan dan pezina laki-laki itu dicambuk 100 kali. Itu kalau yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah itu dirajam. Dirajam itu tuh kalau kita boleh visualisasikan ya, itu tuh badannya itu dikubur di dalam tanah, kemudian disisakan kepalanya nih, kemudian disambitin ya kalau bahasa kita ya, dilempar pakai batu, itu sampai meninggal. Sampai meninggal. Nah, terus anak juga waktu itu sempat belajar tuh. Berarti kalau gitu pakai batu gede aja biar sekali mati. Ternyata tidak boleh pakai batu gede, dan batu kecil-kecil sampai mati. Nah, itu kan berarti artinya sebegitu beratnya hukuman di dunia, ya kan, bagi orang-orang yang melakukan zina. Dan itu tidak mengurangi hukuman di akhirat berarti. Nah, kalau kita bicara mengurangi hukuman di akhirat atau tidak, itu balik lagi kehendak Allah, ya kan. Ada banyak pendapat yang memang menyatakan kalau misalnya setelah melakukan itu, misalnya bukan yang rojam ya. Kalau rajam kan sudah sampai mati ya. Atau ketika rajam kan Allah akan menerima taubat hambanya itu hatta yugorgir tuh katanya. Sampai iya, ketika nyawanya itu udah tinggal di ujung tenggorokan nih. Nah, ketika memang dirajam ternyata bertaubat, kemudian taubatnya diterima sama Allah, boleh jadi ya kan, Allah sudah mengampuni dosa tersebut karena ketika itu dia bertobat, ya kan. Karena urusannya diterima atau tidak tobat seseorang itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pertanyaannya, ya udah nggak apa-apa dirajam aja, dihukum di dunia ya kan. Tapi
nggak apa-apa ya di dunia, yang penting ntar di sana nggak dihitung gitu. Karena ini ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya ya hukuman di dunia sama hukuman di akhirat nanti adalah dua hukuman yang berbeda. Jadi di dunia tetap dapat ganjarannya, makanya kenapa dikasih begitu. Kemudian di akhirat juga tetap ada hukumannya, karena memang kan segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini kan pasti ada perhitungannya nanti di akhirat kan. Nggak ada yang nggak diperhitungkan gitu. Nah kalau lanjut ke yang tadi, oh gimana nih mendingan sama sesama jenis aja. Wah, kalau itu kita udah tahu cerita kaum Lut aja ya, ditebalikan bumi itu blang gitu. Bukan dirajam lagi tuh, ditebalikan buminya. Berarti zina itu, ya kan, itu termasuk dosa besar lah. Dosa besar betul. Dosa besar, makanya brother and sister Villa yang masih jomblo buruan nikah. Betul. Nah Ya itu. kan? Yang pacaran juga buruan nikah, apalagi sudah cukup umur untuk menghindari dosa-dosa zina. Betul. Terus yang sudah melakukan zina harap tobat. Nah, tobat. Pasangan ya? Ya, pasangan atau pasti kan berpasang-pasangan antara laki dan perempuan. Iya. Nggak boleh tuh ya pasangan. Ya, tidak boleh itu, tidak Nggak boleh. Pokoknya yang kalau kayak tadi misalnya Itu udah tidak boleh. tidak boleh. Nggak boleh itu udah nggak ada. No excuse. Kalau itu udah nggak bisa. Kalau antum masih pengen begitu, antum dilaknat. Itu banyak laknatnya. Iya, pokoknya itu. Dan juga masih jomblo terus belum mampu, berarti tadi solusinya adalah wudhu, sholat, dan puasa. Nah itu betul. Puasa itu juga sangat membantu kita menghindari dari syahwat. Expired nggak boleh tuh ya? Nggak boleh, emang sama sekali. Nggak boleh. Kalau itu juga nggak boleh. Oke, brother dan sister Villa, semoga video ini bermanfaat. Amin. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata dari kita, pembahasannya dari tadi ya kan, dari kita semua, itu mutlak kesalahan dari kami. Dan kalau ada kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita selalu diberikan hidayah sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua bisa saling memberikan manfaat bagi yang lain, saling terus belajar. Semoga kita juga nanti bukan hanya jadi brother di dunia, Ya, akhirat. tapi sampai surga Allah nanti. Oke, brother dan sister Villa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.